Hai OG Friends, ketemu lagi dengan kami Auto Gadget Channel, channel yang suka bahas-bahas santai tentang otomotif dan gadget. Pada video kali ini, kita mau membahas tentang mobil-mobil dari produsen Jepang yang populer di dekade 2000-an. Mobil Jepang yang diproduksi tahun 2000-an saat ini sudah pasti dirasa cukup tua, karena usianya sendiri sudah melewati angka 20 tahun. Namun, bagi masyarakat yang hidup melewati dekade 90-2000-an, mobil kelahiran era tersebut masih sangat memorable dan masih menjadi pilihan banyak orang. Di antara serbuan banyak sekali kendaraan berstatus LCGC, mobil-mobil lawas ini menawarkan fitur yang lebih lengkap daripada LCGC yang terhitung baru, tetapi dengan fitur yang ala kadarnya. Sehingga yang lama tetap menjadi pilihan utama bagi banyak orang. So, buat yang lagi nyari mobil Jepang tahun 2000-an yang beredar di Indonesia, mau itu buat mobil hobi ataupun mobil harian, berikut ini beberapa mobil Jepang yang populer di dekade 2000-an. Apa saja? Yuk kita langsung cek berikut ini. Toyota Soluna. Mobil lansiran Toyota ini cukup populer di era 2000-an sebelum digantikan oleh Vios. Kepopulerannya bukan hanya karena desainnya yang cukup menarik dan proporsional, tetapi fitur dan performa yang identik satu sama lain juga jadi pertimbangan. Memang sama seperti Vios sang penerus, ia sering dipakai sebagai mobil taksi. Namun justru ini menjadi salah satu faktor keunggulannya. Artinya Soluna ini tangguh dan bandel. Wong dijadiin taksi kok. Pastinya dia sering dibawa muter-muter jauh keliling kota. Selain tangguh dan bandel, mobil ini memiliki konsumsi BBM yang sangat baik, sehingga para konsumen juga nggak perlu bingung dengan koceknya. Soal ketersediaan part, karena pernah dicap sebagai mobil taksi, ketersediaan part masih cukup banyak. Harganya juga cukup murah, dimulai dari sekitar 45 jutaan untuk yang bukan bekas taksi. Dan kalau yang bekas taksi dimulai dari harga 29 juta rupiah. Honda City tipe Z. Kenapa kita masukkan Honda City tipe Z ke dalam list ini? Karena bukan yang generasi setelahnya yang agak gemuk. Honda City tahun 2003 didesain sebagai mobil gesit yang multifungsi. Selain lincah dan efisien secara bahan bakar, mobil ini juga sangat nyaman untuk dikendarai untuk jarak jauh. Tetapi Honda City tipe Z ini secara kuantitas agak-agak susah untuk ditemukan. Sebagai spesies langka, banyak konsumen lebih menjatuhkan pilihan pada model ini. Di samping itu, desainnya yang masih ramping dan sedikit sporty menjadikannya lebih sedap dipandang. Dan karena sudah cukup ganteng, ia pun minim butuh didandalin. Tidak seperti generasi setelahnya yang mulai agak-agak melar desain bodinya, jadi agak-agak bingung nih untuk ngedadaninnya. City tipe Z ini peralihan dari generasi sebelumnya yang berkapasitas 1300 cc. Ia mengadopsi mesin berkapasitas 1500 cc, jadi lebih bertenaga dan lebih gesit. Bahkan sempat dibuat balapan One Make Race-nya Indonesia. Soal harganya sekarang, walaupun lumayan langka, tetapi ia masih tergolong murah, dimulai dari sekitar 47 jutaan. Toyota Yaris Gen 1 si bakpao. Mobil hatchback apalagi yang kompak selalu mendapat hati dari para anak muda di Indonesia. Selain affordable alias terjangkau harganya, juga desainnya rata-rata sporty. Digadang-gadang sebagai penerus hatchback kompak legendaris Toyota Starlet, Yaris ini tidak mengecewakan. Yaris Gen 1 alias bakpao ini, karena bentuknya kompak, membulat, agak gemuk seperti bakpao, mengadopsi engine yang sama dengan Vios. Nah, si Vios ini lanjutannya Soluna yang juga merupakan mobil yang dijadikan taksi loh. So, ya tangguh dan bandel juga. Partsnya, nah brak cuy, masih banyak. Seperti bakpao yang berbagai macam isinya, Yaris Gen 1 ini mau diapain pun, mobil ini tetap enak. Secara visual, elok dipandang. Mau dibikin chapter stance pun, ayo. Mau didandanin ala WRC, sah-sah aja. Konsumsi BBM irit, fitur-fiturnya pun mirip-mirip Vios lah. Bedanya dia nggak punya bokong aja. Kelincahannya pun bisa dibilang oke, sama seperti kegesitannya. Soal harga, lumayan stabil sih dia.
Untuk yang keluaran tahun 2006 saja, dimulai dari sekitar harga 85 juta rupiah. Suzuki Swift. Nah, yang satu ini julukannya Mini Cooper Jepang, karena desainnya agak-agak mirip. Tinggal catnya dibikin two-tone, atap putih, bodi warna yang lain, jadilah Mini Cooper. Hehe. By the way, bukan itu saja kenapa mobil ini populer. Selain desainnya compact dan sporty, ia juga powerful. Ada dua pilihan mesin, K14B DOHC VVT yang memiliki kapasitas mesin 1372 cc di tipe GS dan GX, serta tipe sport bermesin M16A yang memiliki kapasitas 1586 cc. Yang ini yang powerful friends, karena bisa mengeluarkan tenaga 160 PS. Handlingnya pun banyak orang yang menyatakan ia cukup oke. Lagi-lagi mobil ini sangat cocok buat anak muda ya. Seperti Yaris Bapau tadi, desain hatchback compact dan sporty si Suzuki Swift ini seperti Taylor Swift. Didananin apapun tetap enak dilihat. Tertarik untuk jadi mobil harian? Harga Suzuki Swift Mini Cooper Jepang ini dibanderol mulai dari kisaran 80 jutaan. Honda Jazz, yang di internasional namanya Honda Fit. Mobil ini memang sangat populer, mulai dari era 2000-an sampai produksinya terhenti di sekitar 2021 lalu. Mobil ini jadi banyak pilihan buat segenap warga plus 62, mulai dari anak muda, ibu-ibu, mau yang muda maupun yang tua, sampai bapak-bapak. Mayoritas masyarakat menyukai Jazz ini karena cocok dengan namanya, Jazz, seperti musik jazz. Ia bisa diajak santai, tetapi bisa juga diajak meliuk-liuk dengan gesit di belantara jalanan kota-kota di Indonesia. Kayak gesitnya tangan Miles Davis, sang peniup trompet musik jazz. Pada awalnya, Jazz Gen 1 tampil agak gemuk dan cukup membingungkan mau mengklasifikasikannya sebagai hatchback atau MPV. Kalau di SNK terteranya sebagai MPV, namun by design, ia adalah hatchback compact. Oleh sebab menanggungnya itu tadi, makanya mulai dari anak muda sampai mama kepicut dengan Jazz ini. Apalagi di kelas mobil 1500cc, ia terkenal irit BBM-nya. Makin-makin senanglah para warga plus 62 yang memilikinya. Udah sporty, bisa muat banyak orang, dan irit pula. Lalu gimana dong soal harganya? Lumayan terjangkau friends, so don't worry. Jazz Gen 1 dipasarkan sekarang ini mulai di kisaran 50 juta. Ya, itu tadi deretan mobil-mobil populer lansiran pabrikan Jepang yang ada di Indonesia di dekade 2000-an. Masih lumayan sering ya kita lihat mereka warawiri di jalan. Kalau misal mobil Jepang era 2000-an kesukaan kalian nggak masuk dalam di sini, bukan berarti nggak populer ya friends, tetapi memang kita nggak masukin aja, hehe. Tenang, nanti bakal kita masukin ke video berikutnya kok. Ya paling seperti Toyota Camry, Corolla Altis, Kijang Innova, Avanza, Mazda 2, dan masih banyak lain. Nah, tunggu video kita selanjutnya ya. Oke, OG friends, thank you so much sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share, juga subscribe YouTube channel ini. See you on our next video. Salut!